Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pura-Pura ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mana di sini kami membuat aplikasi sederhana yang terkait dengan sistem informasi pasien terutama pasien rawat inap. Di sini menggunakan dua aplikasi yaitu Microsoft Access dan Visual Basic. Di Microsoft Access kita menambahkan data pasien di saat pasien mendaftar seperti nomor rekam medis, nama pasien, tempat lahir pasien, terus untuk penjelasan lebih detailnya saya mempersilahkan teman saya. Oke, baik. Setelah itu kita lanjutkan. Yang pertama itu, setelah itu kita melanjutkan dan menambahkan komponen-komponen. Kita menambahkan komponen yang pertama yaitu label, kemudian yang berikutnya text box, kemudian picture, kemudian option, kemudian combo, kemudian commanded, kemudian data gear, kemudian ado dc. Setelah menambahkan komponen-komponennya, setelah itu kita menghubungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Yang pertama-tama kita lakukan saat menghubungkannya yaitu dengan cara kita klik di Ado DC, kemudian klik kanan, kemudian pilih Ado DC Properties, kemudian kita pilih bullet, kemudian kita pilih provider, kemudian kita pilih yang Microsoft Z4.0 oleh DB provider. Kemudian klik next. Kemudian kita pilih file atau database yang kita buat tadi, yaitu pendaftaran pasien. Setelah itu kita klik, kemudian kita tes connection. Jika munculnya seperti ini, maka programnya berjalan dengan baik. Maka programnya berjalan dengan baik. Hal yang perlu kita perhatikan dalam menghubungkan Microsoft Access dengan Visual Basic yaitu kita harus merubah format file menjadi MDP karena jika tidak diubah, maka Visual Basic tidak akan membaca database yang kita buat. Nah, setelah kita menambahkan database-nya tadi, setelah muncul kata-kata seperti ini, maka database dan Visual Basic yang kita hubungkan sudah sukses. Kemudian klik OK, kemudian kita klik OK, kemudian kita ke recorder, kemudian klik recorder, kemudian kita pilih yang bagian commanded-nya, kita pilih di sini yaitu kita pilih tabel. Kemudian di namanya kita sesuaikan dengan nama database yang kita buat. Kemudian terapkan OK. Maka sekarang Visual Basic kita sekarang terhubung dengan Microsoft Access. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menambahkan kode programnya. Yang pertama yang kita tambahkan yaitu di commanded 1, tapi yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita menambahkan dulu sub kosongnya karena di sini teks 1 sampai teks 5-nya captionnya kosong, maka kita tambahkan sub kosong. Kemudian kita lanjut ke private sub community 1. Nah, di private sub community 1 kita tambahkan komponen-komponen yang seperti ada dalam video ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan
Kemudian kita ke privat sub commanded 2, yaitu dimana kita menambahkan kel kosong, kemudian data grid 1, kemudian refresh and sub. Kemudian kita lanjutkan ke privat sub commanded 3, yang dimana di sini kita menambahkan komponen config sama dengan micbox, yang dimana suruhannya yakin ingin mau dihapus seperti yang ada di video ini. Kemudian nanti setelah itu, maka setelah menambahkan privat sub commanded 3, maka setelah itu kita coba menghapus data pasien. Maka setelah kita mau menghapus pasien, maka notifikasinya akan seperti ini. Seperti ini. Maka notifikasinya akan seperti ini. Setelah itu kita menambahkan privat sub from, yang dimana privat sub from ini isinya yaitu kel kosong, kemudian combo satunya yaitu combo satunya tadi itu labelnya agama, maka di sini kita mengisinya sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Kemudian combo 2-nya yaitu kita sesuaikan dengan sesuai dengan kelas perawatan. Contohnya kelas perawatan yang kita gunakan yaitu kelas perawatan yang 1, 2, 3 sampai VIP. Kemudian combo yang ketiga kita isi sesuai dengan cara pembayarannya, kita isi sesuai pembayarannya yaitu umum atau BPJS, kemudian and shop. Kemudian setelah melakukan kode programnya, kemudian di sini kita coba mengkoneksikannya apakah programnya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita coba menambahkan pasien. Contohnya seperti ini. Kita menambahkan pasien barunya itu yang pertama kita tambahkan nomor RM-nya. Nomor RM-nya itu sebagai contohnya di sini yaitu 001 015 sesuai urutannya. Kemudian nama pasiennya contohnya saja yaitu namanya yaitu Dirman. Kemudian tempat lahirnya yaitu kita contoh saja tempat lahirnya Batu. Kita tambahkan tanggal lahirnya yaitu kita tulis saja di sini tanggal lahirnya yaitu 1 Maret aja. Kemudian alamatnya yaitu Malang. Kita tulis Malang saja di sini. Malang. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita pilih agamanya sesuai dengan agama yang dianut oleh pasien tersebut. Contohnya kita pilih agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu kita pilih di sini. Kemudian kita pilih saja. Kemudian kelas perawatannya kita pilih sesuai dengan yang ditentukan oleh pasien tersebut. Jika dia pilih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan jika pasien BPJS, kita dapat melihat di BPJS-nya, yaitu BPJS-nya di kelas berapa. Kemudian kita pilih saja kelas 2, kemudian BPJS, kemudian kita masukkan nomor telepon 0812222 dan seterusnya. Kemudian kita coba tambahkan. Nah, jika muncul seperti ini, maka kemungkinan ada kesalahan dalam pengkodean. Kita coba periksa. Kita coba lihat dulu apa yang tidak muncul di sini. Oh, yang tidak muncul di sini yaitu jenis kelaminnya. Maka
kita coba cek lagi di jenis kelaminnya. Oh, di sini sudah ada, tapi kita coba hapuskan kembali. Coba kita hapuskan kembali. Kita tambahkan lagi ADODC 1 titik recorder, itu tanda seru, kemudian jenis kelamin, kemudian sama dengan tanda titik 2 laki. Nah, kemudian kita coba lagi pada programnya. Kita coba lagi, kita yang tadi itu kita hapus dulu, delete, yakin mau menghapus ya. Kemudian kita tambahkan lagi 0010115. Kemudian namanya David. Kemudian tempat lahirnya Batu. Kemudian kita pilih tanggal lahirnya, tebak saja sini. Kemudian alamatnya Malang. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya sesuai yang dianut oleh pasien. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian kelas perawatannya, kemudian cara pembayaran, kemudian nomor 0812346554. Nah, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan. Nah, sekarang aplikasi Visual Basisnya berjalan dengan baik. Ini yang kita tambahkan tadi, yaitu bisa muncul sini nomornya David, namanya, pasien, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat, yaitu jenis kelamin, agama, yaitu kelas perawatan, setelah itu cara pembayarannya, setelah itu nomor teleponnya sudah muncul. Berarti program aplikasinya berjalan dengan baik. Jadi jika kita menambahkan data pasien di Visual Basis, maka nantinya secara otomatis data-data pasien yang kita input pada di data Visual Basis akan muncul secara otomatis di Microsoft Access. Oke, baik. Itu saja presentasi dari kami tentang aplikasi sederhana pendaftaran pasien rawat inap menggunakan Visual Basis. Jika ada salah kata atau kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.